Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10 IPS. Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran mata pelajaran geografi ya. Kita sudah melangkah ke bab 2 yaitu tentang dasar-dasar pemetaan. Terus kita belajar semuanya tentang peta ya. Kemudian indraja atau penginderaan jauh. Kemudian ada SIG, Sistem Informasi Geografi ya. Yang pertama kita mempelajari tentang dasar-dasar peta dan pemetaan. Sebelum ke situ, kalian harus mengetahui dulu apa itu peta. Peta itu adalah suatu gambaran permukaan bumi atau gambaran mengenai alam itu yang dituangkan ke dalam kertas atau misalkan dituangkan ke dalam buku ya. Nah itu yang disebut dengan peta gitu ya. Nah kemudian jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta ini ada berdasarkan skalanya dan ada berdasarkan data yang ditampilkan di dalam peta tersebut ya. Kemudian berdasarkan skalanya itu ada peta kadaster, ada peta skala besar, ada peta sedang, ada peta skala kecil, dan ada peta skala geografis. Kita langsung saja ke contohnya masing-masing. Peta kadaster itu contohnya misalkan peta luas tanah. Ya, ini peta kadaster contohnya. Atau misalkan bisa juga kalian mencontohkan peta yang ada di dalam suatu undangan ya, denah lokasi. Nah itu bisa disebut dengan peta kadaster. Kemudian peta skala besar. Di sini contohnya misalkan peta kabupaten misalkan ya. Nah kemudian ini kabupaten atau misalkan kota. Kemudian skala sedang contohnya peta provinsi, provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Timur, Aceh gitu ya, Bali. Nah itu disebutkan dengan skala sedang. Kemudian skala kecil itu contohnya adalah peta negara, yaitu misalkan wawasan Nusantara atau peta Indonesia. Nah itu adalah peta skala kecil. Kemudian skala geografis ini cakupannya sangat luas, berarti ini contohnya dunia ya, peta dunia. Jadi ini yang disebut dengan peta skala, peta berdasarkan skalanya ya, yaitu ada 5. Nah ada tidak kalau misalkan di ini ya, ini ada peta. Di sini kebetulan yang ada itu hanya peta dari mulai provinsi, yaitu skala sedang, skala kecil, dan geografis. Nah ini ya ada provinsi, macam-macam peta provinsi. Kemudian ada peta skala kecilnya, negara, wawasan Nusantara ini. Ya, ini yang dikatakan dengan wawasan Nusantara. Kemudian ada dunia, peta geografis atau ya ini ada salah satu peta yang sangat cukup besar sekali ya untuk kalian perhatikan. Ini adalah peta dunia. Ini peta dunia berarti contohnya skala geografis ya. Ini mencakup seluruh negara yang ada di dunia. Nah kemudian berdasarkan data yang ditampilkannya yaitu ada peta umum dan ada peta khusus. Kalau peta umum berarti mencakup seluruh wilayah. Kemudian peta tematik berarti itu hanya peta yang ditemakan atau peta yang dikatakan dengan peta khusus. Misalkan ya, kita ambil contoh langsung saja. Peta umum itu yang seperti apa? Yang seperti ini itu dikatakan dengan peta umum. Misalkan peta
sedang, provinsi, negara, dunia, ini adalah cakupannya berdasarkan data yang ditampilkan peta umum. Kalau misalkan peta tematik atau peta khusus itu ada di sini, di ini ya, atlas. Itu biasanya terletak di bagian halaman paling belakang. Misalkan contohnya ada contoh peta pertambangan, peta. Nah, ini yang dikatakan dengan peta khusus. Di sini contohnya ada peta ya, peta pertambangan, kemudian peta pembagian waktu, kemudian ada juga misalkan peta perikanan, peta pertanian, kemudian peta perindustrian. Nah, itu yang dikatakan dengan peta khusus. Kemudian kita beralih ke komponen peta. Komponen peta kita ambil saja 8. Sebetulnya komponen peta itu kalau di ini ada 10 ya, tapi secara umum ada cakupannya ada 8 saja di atas ini atau di petanya. Nah, yang pertama itu judul. Judul itu untuk menunjukkan atau menginformasikan bahwa ini peta apa sih yang dibikin, ini peta apa yang ditunjukkan. Ini berarti harus ada judulnya. Jadi kalau misalkan peta tanpa judul itu namanya peta buta ya. Nah, ini contohnya judul. Misalkan ya, ini kita ambil salah satu saja. Nah, ada insertnya juga. Pulau Sumatera, misalkan ya. Ini judulnya peta Pulau Sumatera. Kemudian garis tepi itu yang mana? Yang ini. Garis pinggir-pinggirnya itu. Jadi ini garis tepi itu harus selalu ada di pembuatan peta. Kalau tidak ada berarti petanya nanti akan jatuhnya tidak rapih ya. Karena memang garis tepi itu penting untuk pembuatan peta. Nah, kemudian ada skala. Skala itu berarti skala ada yang berupa angka, ada yang berupa garis. Nah, ini ya. Ini ada skala angka. Ini skala angka misalkan 1/, sekian. Jadi skala itu artinya perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya atau dengan jarak yang ada di lapangan. Maka perbandingan yang ada di skala itu ada cm dan km ya. Sentimeter dengan kilometer. Sentimeternya yang ada pada peta atau di kertas. Kemudian yang kilometernya itu ada pada lapangan ya, di lapangannya kilometer gitu ya. Kemudian ada petunjuk arah. Ini petunjuk arahnya. Petunjuk arah yang utara, barat, timur, selatan. Itu adalah petunjuk arah pada peta. Harus menggunakan harus ada itu. Kenapa? Karena itu untuk menunjukkan arah pada peta tersebut ya, supaya jelas. Kemudian garis astronomis. Garis astronomis ini kalau pada peta itu ada garis-garis yang seperti ini. Setelah garis tepi itu ada garis kotak-kotak yang seperti ini. Ya, ada garis kotak-kotak di dalamnya itu. Nah, itu yang disebut dengan garis astronomis untuk menunjukkan derajatnya dari peta tersebut dan lapangannya. Kemudian insert. Ada insert, biasanya peta itu harus dilengkapi dengan insertnya. Nah, seperti ini ya. Ini peta Pulau Sumatera. Di sini ada peta kecil, itu yang dikatakan dengan insertnya. Nah, apa sih insert? Insert itu peta kecil yang ada di dalam peta tersebut, ya, peta umum tersebut. Itu untuk menunjukkan bahwa di dalam wilayah Pulau Sumatera ini, ya, ada wilayah yang diambil adalah wilayah yang terpenting. Nah, itu bisa dijadikan insert.
atau misalkan wilayah yang dijadikan atau yang menghasilkan keuntungan, bisa juga dijadikan insert, atau bisa juga di sini insertnya sebagai misalkan ibu kotanya apa? Pulau Sumatera. Jadi artinya itu untuk menunjukkan daerah atau kota terpenting di Pulau Sumatera itu. Nah, makanya ini disebut dengan insert. Kemudian simbol di sini ada simbol ya. Di dalam peta itu ada simbol-simbol misalkan semacam segitiga gitu ya. Nah, itu misalkan simbol ini gunung. Terus simbol lagi kotak, terus bulat. Ini misalkan dikatakan dengan ibu kota misalkan gitu ya. Nah, ini disebut dengan simbol. Jadi simbol ini untuk menentukan arti dari wilayah tersebut. Kemudian ada legenda. Nah, si simbol ini bisa dimasukkan ke dalam legenda. Jadi kalau simbol itu di dalam petanya tidak langsung disebutkan apa sih yang ini segitiga gunung gitu ya, nggak langsung disebutkan seperti itu kalau di dalam peta. Jadi harus dimasukkan ke legendanya atau keterangan dari simbol tersebut. Nah, legenda itu yang ini ya. Ini adalah terdiri dari beberapa simbol yang ada di dalam peta. Nah, misalkan ini kan ada yang kotak, simbolnya kotak di peta itu, berarti ini kotak gitu kan. Nah, ini legenda ya. Terus ini misalkan bulat, terus bulat lagi, ini apa? Gitu ya, ibu kota. Terus ini apa? Misalkan kan gitu. Nah, terus jalan yang bukan jalan, garis-garis yang ini warna biru itu apa gitu ya. Ada yang patah-patah juga apa. Nah, itu disebutkan di dalam legenda atau diperjelas di dalam legendanya simbol tersebut. Nah, itu dari komponen peta ya. Mungkin sampai di sini dulu dasar-dasar peta dan pemetaannya, sampai jenis peta dan komponennya saja dulu. Tugas kalian itu hanya menggambar peta yang dimana di sini ada atau mencakup semua komponen yang ada di sini. Jadi ada judulnya, garis tepi, skala, petunjuk arah, garis astronomis, insert, simbol, dan legendanya. Ibu minta kalian menggambar peta itu dengan peta berdasarkan data yang ditampilkan. Berarti kalian menggambar peta umum saja. Tapi di situ sudah mencakup semua komponen peta. Itu saja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.